Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Wanyambe. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema yang kita akan renungkan pada hari ini tentang menanggapi panggilan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus bersabda, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Apa yang menjadi maksud sabda ini? Sabda ini menjadi penting dan menjadi dasar kepastian bagi kita. Mengapa kita menjadi pengikut Yesus? Kita menjadi pengikut Yesus bukanlah suatu nasib atau takdir, tetapi memang karena dikehendaki oleh Allah sendiri. Orang tua atau siapa saja yang menjadi penghantar dan akhirnya menjadikan kita pengikut Yesus adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan agar kita bisa mengenal dan kemudian menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang adalah kepastian bahwa Allah memang menghendakinya. Inilah rahmat yang diberikan Allah kepada setiap kita. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Demikian pernyataan Yesus untuk meyakinkan para murid yang mengikutinya. Di sini kita sepertinya berhadapan langsung dengan rahasia hubungan segitiga yang menarik. Orang yang mengatakan bahwa percaya berarti memberikan jawaban positif terhadap tawaran keselamatan. Jadi ada penawaran dan pembelian jawaban. Namun masih ada hal lain dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Agar supaya bisa memberi jawaban, yang bersangkutan harus mendapat panggilan. Ada semacam dorongan, desakan, tarikan, hasrat yang muncul dalam diri sendiri. Dan ini tentu bukan suatu kebetulan. Menurut Yesus, tarikan macam ini harus berasal dari Bapa. Allah Bapa lah yang memungkinkan daya tarik di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana tanggapan kita atau jawaban kita atas panggilan dan daya tarik ini? Sebagai orang yang percaya dan beriman, jawaban kita adalah menjadi berkat bagi sesama. Kita dapat menjadi saluran berkat kebahagiaan, ketenteraman, dan kedamaian bagi sesama kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, wanyambe. Iman kita adalah iman yang menakjubkan karena Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan kita masuk dalam pusat hidup kita dan mengetahui sejarah hidup yang kita alami. Ia adalah Tuhan yang peduli dengan segala permasalahan hidup kita. Oleh sebab itu makanya bila kita mengalami tantangan atau persoalan, kita tidak harus mencari sandaran lain. Kita mestinya tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang sudah berjanji kepada kita. Ketika kita mengalami persoalan, maka ingatlah pesan Tuhan ini. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Mencari sandaran lain hanya akan membawa kepada kita semua penyesatan dan tragedi hidup yang akan jauh lebih berat.
Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan dan bersandarlah selalu dan senantiasa kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.